Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sehat. Oke, sepertinya semua hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga ke depannya seperti ini. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Silahkan mulai. Oke, berdoa selesai. Oke teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang teks ekspansi ya. Sebelumnya nanti kita akan bahas ya sedikit terkait pengertian teks ekspansi. Namun sebelumnya, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang teman-teman harus capai nantinya ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teks ekspansi, itu kompetensi dasarnya, menganalisis struktur dan kebahasaan teks ekspansi. Kemudian nanti di akhir pembelajaran, teman-teman dituntut untuk memproduksi atau membuat teks ekspansi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang hari ini kita akan pelajari. Ya. Kemudian indikatornya ada peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks eksplanasi yang dipaparkan nanti. Kemudian peserta didik mampu menyusun kerangka teks eksplanasi, dan yang terakhir, peserta didik mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Oke. Ibu yakin teman-teman sudah pernah belajar ya terkait materi teks eksplanasi ya. Karena teks eksplanasi ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, kalau gitu, teman-teman sudah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Pernah dibahas di semester kemarin, Bu. Cuma saya lupa, Bu. Ya Bu. Baik, kalau gitu kita ulas sedikit ya. Nah, setiap hari teman-teman pasti pernah melihat fenomena alam atau kejadian sosial ya, yang teman-teman pernah saksikan langsung di lingkungan teman-teman tinggal, atau misalkan lihat berita misalkan, atau lihat media sosial. Misalkan tentang fenomena alam berupa tanah longsor atau yang lainnya, atau teman-teman juga bisa langsung melihat atau membaca artikel terkait tanah longsor. Teman-teman pernah melihat fenomena alam atau kejadian sosial? Saya pernah, Bu. Saya pernah melihat Gunung Krakatau meletus dan terlihat jelas sekali ketika saya sore hari pergi ke pantai. Iya. Nah, betul ya yang dikatakan Zia tadi, itu termasuk fenomena alam. Nah, ada lagi selain Zia yang langsung pernah melihat fenomena alam? Saya Bu. Ya, Piro pernah lihat apa? Kejadian apa? Saya pernah melihat pelangi Bu. Apa itu termasuk fenomena alam? Oke, nah iya betul Piro, itu salah satu fenomena alam yang biasa kita saksikan. Biasanya pelangi itu muncul setelah hujan ya. Oke, teman-teman melihat gambarnya? Ya. Kira-kira ada yang bisa ngejelasin nggak ini fenomena apa? Kemacetan di perkotaan, Bu. Ya, tepat sekali ya Rehan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih penyebab utama kemacetan itu apa? Penyebabnya itu bisa macam-macam, Bu. Bisa jadi karena tidak tertib lalu lintas, parkir sembarangan, atau banyaknya jumlah kendaraan yang melintas dalam waktu bersamaan. Jadi bikin macet, Bu. Oke, bagus ya Rehan. Kemudian ada terjadinya pelangi juga. Ya, dari gambar tersebut itu ada mengandung sebab akibat ya. Peristiwa itu nggak akan terjadi kalau tidak ada sebab akibatnya. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, kalau gitu dari gambar yang sudah ditampilkan, kira-kira ada bayangan nggak? Teman-teman sudah tahu belum gitu? Teks eksplanasi itu apa sih? Teks eksplanasi itu berasal dari bahasa Inggris, teman-teman. Dari explain yang berarti tindakan menerangkan atau menjelaskan, ya. Penjelasan tentang fakta atau fakta yang menjelaskan. Itu tentang explain sendiri. Kalau teks eksplanasi ya adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam
fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Ya. Nah, di sini ada struktur teks eksplanasi ya, struktur yang membangun teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama ada pengetahuan atau pembukaan ya. Itu biasanya berisi gambaran umum tentang sesuatu yang akan kita bahas dalam teks eksplanasi itu. Tuh. Biasanya terdiri dari 1 sampai 2 paragraf ya, tergantung penjelasannya. Ini biasanya bersifat ilmiah ya, teman-teman. Fakta. Jadi harus benar-benar sesuai dengan teori atau pendapat yang sudah jelas bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yaitu ada deretan penjelas atau di deretan penjelas ini juga mengandung unsur sebab akibat ya. Jadi peristiwa itu ada dan terjadi apa gitu penyebabnya gitu. Nah, itu diuraikan di deretan penjelas itu. Kemudian di paragraf terakhir itu ada interpretasi ya. Atau sebagai kesimpulan. Jadi ya, ini struktur deretan penjelas itu berisi, nah makanya ada hubungan sebab akibat, dijelaskan secara rinci ya, dan bersifat ilmiah ya, informatif kepada pembaca gitu nantinya. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi, merupakan intisari atau kesimpulan dari pengetahuan dan informasi dari deretan penjelas tersebut. Selanjutnya ada fungsi teks eksplanasi ya. Jadi fungsi dari teks eksplanasi itu sendiri yaitu kita memberi informasi kepada pembaca supaya pembaca memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya atau terbentuknya fenomena alam secara jelas dan logis ya, dan ilmiah. Kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri yaitu ya tadi itu ya, informasi faktual berdasarkan fakta, memaparkan sebab akibat yang terjadi. Kemudian bersifat ilmiah, membahas fenomena alam, sosial, atau budaya, dan bersifat informatif. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, yang pertama yaitu ada konjungsi kausalitas antara lain, yaitu mengandung kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Jadi, dalam penyusunan teks eksplanasi itu biasanya tersusun dari beberapa kata kausalitas ya, sebab akibat. Jadi biasanya ada kata sebab, karena, oleh sebab itu ya. Kemudian konjungsi kronologis ya, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Dan kemudian pronomina yang menjelaskan fenomena atau yang menjelaskan fenomena itu tersebut. Kemudian selanjutnya, nah, oke, teman-teman bisa melihat atau bisa membaca nggak contoh teks eksplanasi yang di slide ini? Bisa membantu untuk membacakan. Saya Silakan, Devi. banjir. Banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air mengalir sempurna. Nah, oleh karena itu, Oke, terima kasih ya Devi sudah membacakannya. Nah, di sini sudah ada langsung ya dijelaskan strukturnya. Jadi di paragraf pertama ini berisi penjelasan umum ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan, banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air sehingga menutupi permukaan. Jadi ini penjelasan secara umum tentang banjir itu sendiri. Nah, itu sampai penjelasan secara detail ya. Ada tentang siklus juga di sana dijelaskan. Kemudian di paragraf keduanya sudah masuk isi atau deretan penjelas ya yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya banjir. Dua, yaitu secara alamiah dan alamiah. Nah, di sini juga dijelaskan penyebab terjadinya banjir, yaitu penguapan air yang mulai keluar ke permukaan, sementara itu proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia, dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan, sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan menyebabkan aliran tersumbat dan air tidak mengalir sempurna. Di sini juga ada konjungsi kronologis ya, atau yang menjelaskan yang kata mengandung waktu, yaitu kata kemudian. Kemudian penyebab banjirnya ada nih, sampah yang tidak dibuang pada tempatnya akan menyebabkan aliran air tersumbat ya. Berarti itu yang menjadi penyebab banjir terjadi. Kemudian di paragraf terakhir itu ada interpretasi. Ya. Di sini juga ada oleh karena itu, ada konjungsi kronologis dan berisi kesimpulan gitu ya. Di bagian interpretasi ini.
Paragraf terakhir itu berisi kesimpulan dari penjelasan paragraf 1 dan 2. Gimana teman-teman, ada pertanyaan? Oke, di slide selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, langsung baca ya. Di sini ada contoh teks eksplanasi tentang peristiwa alam gempa bumi. Oke, nanti teman-teman bisa analisis ya, struktur, kaidah kebahasaan, dan struktur teks eksplanasinya. Oke, silahkan teman-teman dibaca dulu. Teksnya semua harus baca ya. Iya, Bu. Oke, teman-teman, apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Oke. Nah, Ibu mau coba nih, kira-kira teman-teman sudah paham belum ya terkait materi struktur teks eksponasi ini? Siapa yang mau berpendapat ya tentang struktur teks eksponasi yang pertama, yaitu berisi penjelasan umum ya. Jadi dari kalimat mana dan sampai mana aja. Oke, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, saya. Depi, silahkan. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan batu bumi yang berasal dari permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas, Bu. Terima kasih, Depi. Nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Silahkan yang lain berpendapat, berarti deretan penjelas dari paragraf mana ya, dan dari kalimat yang mana aja. Silahkan yang mau berpendapat. Oke, Zia. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Oke, terima kasih Zia. Kemudian yang terakhir itu tentang interpretasi ya. Siapa nih yang mau berpendapat? Yang bagian interpretasi. Saya, Bu, saya. Iya, boleh Rehan. Jadi di bagian interpretasi itu gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena terdapat banyak gunung berapi. Sudah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mencoba berpendapat. Kita cek ya sama-sama ya jawabannya tepat atau ada yang kurang tepat. Tadi ada beberapa pendapat ya dari teman-teman. Itu terkait struktur kebahasaan yang pertama itu adalah pernyataan umum. Di sini gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran lapisan batu bumi yang berasal dari permukaan bumi. Nah, peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi. Nah, ini betul ya yang dijawab oleh Devi tadi. Ini berisi tentang penjelasan atau pernyataan umum tentang terjadinya. Jadi, penjelasan secara umumnya tentang gempa bumi. Kemudian, deretan penjelas atau isi ya. Tadi yang sudah dijawab oleh Zia, bahwa gempa bumi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi. Ya, ini sudah masuk ke karena ada unsur kausalitas ya, hubungan sebab akibat kenapa bisa terjadi. Di sini juga benar-benar dijelaskan ya, ada gempa bumi vulkanik dan tektonik. Kemudian yang sering terjadi ya, yaitu gempa bumi vulkanik, sedangkan tektonik itu jarang. Informasi ini teman-teman tidak sekedar didapat dari opini kita ya, tapi betul-betul alamiah. Ya, karena ini sifatnya nanti informatif kepada pembaca, jadi harus dari referensi yang jelas. Kemudian tadi jawaban dari Rehan, interpretasi itu kesimpulannya. Alhamdulillah teman-teman sudah sangat tepat sekali jawabannya. Kemudian dari kaidah kebahasaannya di sini, adakah kata yang memberikan ciri kalau ini menjelaskan tentang hubungan kausalitas ya? Di sini ada. Nah, dijelaskan tentang bahaya atau akibat dari gempa bumi itu sendiri. Oke, supaya teman-teman lebih paham lagi ya terkait materi teks eksplanasi ini, di sini ada langkah-langkah atau cara menyusun teks eksplanasi ya. Yang pertama yaitu teman-teman mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi ya. Jadi teman-teman yang lebih pengen nulis
teks eksplanasi tentang apa gitu, misalkan tentang fenomena alam ya, tentang terjadinya pelangi gitu, atau tentang fenomena sosial ya, yang teman-teman langsung bisa lihat langsung itu di lingkungan sekitar ya. Dan jangan lupa cari referensi yang memang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan itu ya, bukan hanya sekedar opini aja gitu. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks dengan menomori topik-topik sesuai dengan struktur paragrafnya ya, dengan disusun secara kausalitas dan kronologis. Jadi teman-teman menyusun narasinya nih, narasi teks eksplanasi. Nah, kemudian nanti disusun mana yang masuk ke dalam pernyataan umum, mana yang termasuk ke deretan penjelas dan interpretasi. Nanti disusun ya. Kalau pernyataan umum itu biasanya di paragraf awal. Kemudian deretan penjelas itu biasanya setelah pernyataan umum diperjelas di deretan penjelas itu. Kemudian terakhir kesimpulan atau interpretasi dari penulis itu sendiri. Ya. Nah, yang ketiganya mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh. Itu ya teman-teman. Itu langkah-langkah teman-teman bisa membaca artikel-artikel atau tulisan-tulisan orang dulu ya sebelum mencoba gitu, karena itu bagian dari latihan juga supaya teman-teman lebih mudah gitu ya untuk menyusun kalimat demi kalimatnya, kalimat dan kalimatnya. Nah, kita dibuat kelompok ya teman-teman. Untuk tugas awal ini kita dibuat kelompok. Jadi tentukan peristiwa yang akan diangkat menjadi teks eksplanasi, pelajari sebab akibatnya, dan mencari informasi tadi itu yang Ibu sudah jelaskan ya. Jadi Ibu pengen kelas ini dibagi beberapa kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Untuk topiknya, Ibu bebaskan kepada teman-teman mau ngambil tentang peristiwa alam atau peristiwa sosial, atau misalkan mau menulis tentang budaya ya, budaya Banten misalkan, atau apa saja. Formatnya seperti apa ya, Bu? Iya. Untuk format penulisan kita di-tik ya. Di-tik fontnya itu Times New Roman, spasinya 1,5. Kemudian rata kiri aja ya. Rata kiri. Dan dikasih keterangan mana yang bagian pernyataan umum, mana yang bagian deretan penjelas, dan mana yang termasuk kalimat yang termasuk interpretasi atau kesimpulan. Ya, tugasnya dikumpulkan pekan depan ya teman-teman. Jangan lupa kerjasama dengan kelompoknya. Diobrolkan lagi, maunya ngambil topik apa nih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Apakah sudah paham? Oke. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11 ya teman-teman. Alhamdulillah ya pembelajaran berlangsung tepat waktu ya dan selesai juga tepat waktu. Nah sebelum ditutup Ibu pengen tahu nih dari pembelajaran ini teman-teman kira-kira apa sih informasi apa saja gitu, pengetahuan apa saja yang sudah didapat dari awal sampai akhir ini. Siapa yang mau jawab nih? Silakan Zia. Kalau dari saya, Ya. teks eksplanasi itu bermanfaat sekali untuk dibaca karena memuat informasi yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, ya betul sekali ya Zia. Jadi dengan membaca teks eksplanasi kita tuh enggak sekedar hanya tahu oh gempa bumi nih terjadi di mana gitu ya, tempatnya di mana gitu. Tapi kita nggak tahu apa sih penyebab terjadinya gempa bumi, penyebab terjadinya banjir gitu. Nah, harusnya kita lebih kritis lagi gitu ya, supaya hal yang sama tidak terjadi di lingkungan kita. Ya, misalkan penyebab banjir adalah karena tidak disiplin membuang sampah sembarangan. Berarti kita sebisa mungkin untuk menghindari itu supaya peristiwa itu tidak terjadi di lingkungan kita gitu. Jadi teks eksplanasi ini pada intinya teman-teman menginformasikan ya kepada pembaca ya tentang penjelasan secara umum tentang peristiwa itu, kemudian penyebabnya, dan terakhir itu biasanya berisi interpretasi atau ajakan untuk menghindari pernyataan umum dan deretan penjelas juga bisa. Itu biasanya umumnya seperti itu ya teman-teman, berisi simpulan. Ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada. Ibu tutup ya pembelajaran kali ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, terima kasih ya telah pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan ya, pekan depan dikumpulkan. Dan apakah ini hadir semua sampai akhir? Oke, alhamdulillah semuanya. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat beristirahat dan jangan lupa jika keluar tetap jaga prokes ya teman-teman.
Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.